Teman tidurku dua-duanya indigo. Yang sekamar dengan aku selama sebulan di tempat KKN. Ya gara-gara itu, sampai keluarga dari pihak korban ini tidak menerima, sehingga mereka tuh mau mencari keluarga dari si pelaku untuk mau membalas dendam. Ya makanya kami disuruh pulang ke rumah. Takutnya kami juga dijadikan korban gitu. Padahal kan kami baru sehari di situ, nggak tahu apa-apa. Ya, tapi namanya orang kalau emosi ya, siapa sih yang tega kalau ada keluarganya, ayahnya atau saudaranya yang dibunuh, terus ya organ dalamnya, ususnya, jantung atau hatinya yang nggak ada kan? Siapa yang nggak marah coba? Udah dibunuh terus diperlakukan secara tidak wajar, ya aku juga marah gitu. Kami tuh 2 hari nggak keluar rumah, di hari kedua dan hari ketiga itu kami dilarang oleh orang rumah yang tempat kami tinggal ini, karena pada hari itu tuh mayat dari si korban itu dibawa pulang ke rumah untuk disemayamkan. Rumah dari si korban ini kan kalau mau pergi dari arah rumah sakit itu harus lewat di Desa Melati dulu. Sedangkan pelakunya kan berasal dari Desa Melati. Rata-rata keluarganya kan dari desa itu juga. Kalian tahu nggak? Kami dengar sirine ambulans dari jauh aja. Kami udah gugup, udah tutup pintu. Kami nggak berani sama sekali keluar di depan jalan. Kan kebetulan rumah yang kami tempatin ini pas di depan jalan raya gitu. Jalan trans pula. Jadi jalan ini tuh penghubung antar 2 kota. Kalian tahu nggak? Orang-orang yang ikut mengantar jenazah si korban ini, masing-masing di tangan mereka itu ada pedang. Mereka berani sekali. Memang mayoritas di daerah ini tuh berani-berani orangnya. Nah sepanjang jalan tuh udah dengar bunyi motor, bunyi klakson yang parah. Ditambah lagi tuh emosi mereka tuh yang lagi menggebu-gebu gitu. Itu pas mereka lewat tuh, kalau aku lihat, merinding. Emang, mereka teriak-teriak, wah, dasar pengkhianat. Terus ada maki-makian yang, gak bisa aku bilang. Kalian pasti bisa ngerasain lah, orang kalau lagi emosi itu gimana. Kan tujuan mereka untuk balas dendam. Hari itu tuh kacau. 1 minggu setelah itu tuh sampai selesai, kami masih terngiang-ngiang dengan kejadian itu. Makanya kalau pergi ke sana kemari, kami nggak pernah sendiri, selalu pakai rombongan-rombongan. Kami jalan pakai tim, jadi 5-6 orang gitu. Ditambah lagi ini jalan trans, jadi kalau ke sana kemari tuh kami nggak bisa jalan dua di pinggir jalan. Kami harus jalan tuh kayak jalan semut. Jadi 1, 2, 3, 4 ya berbaris gitu. Apalagi kami kalau nyebrang jalan, kami nggak bisa jalan pelan-pelan atau mau stop pakai tangan gitu kalau ada mobil atau motor yang lewat, nggak bisa. Kami harus lari. Ya kalau jalan lambat-lambat ya ditabrak. Nggak tahu juga sih ya memang begitu kayaknya dari dulu. Soalnya banyak sekali kejadian kecelakaan tabrak lari di
Desa Melati tuh banyak sekali. Ya termasuk salah satu anaknya Pak Lurah juga meninggal gara-gara kecelakaan di Desa Melati. Ditabrak juga, terus meninggal. Ada anaknya Bu Tanti, meninggal juga. Banyak warga Desa Melati yang meninggal di situ. Termasuk salah satu pengantin perempuan dari desa itu yang meninggal gara-gara kecelakaan. Dan hantunya masih gentayangan sampai kami KKN di situ. Nah, ini tuh ceritanya kan sudah selesai kami dikurung di dalam rumah. Hari ketiga kami keluar dan diperintahkan untuk pindahkan posko kami yang sebelumnya ada di balai desa, kami pindahkan di depan rumah tempat kami tinggal. Balai desa ini tuh tempatnya di daerah pegunungan yang mayoritas Kristen itu, sedangkan rumah kami ini di daerah pesisir. Nah, kami harus melewati jembatan yang aku bilang tadi, yang memisahkan antara mayoritas Islam dan Kristen. Nah, kami lewati jembatan itu pas kami pulang setelah maghrib, sekitar jam 7 malam. Kan kita nggak bisa jalan dua-dua tuh. Kita jalannya satu-satu, jalan semut. Maya di depan aku di tengah, di belakangnya Sarah, terus belakangnya lagi teman-temanku yang laki-laki. Pas sampai di rumah dia bilang, "Rin, tadi kamu lihat gak ada sesuatu di jembatan yang lagi duduk-duduk liatin kita pas nyebrang?" Maksudnya? Sarah, kamu lihat gak? Oh, lihat dong. Tadi kan ada cewek yang pakai baju putih cantik duduk di atas itu. Iya, benar. Itu. Aduh. Kan, aku salah pilih teman. Teman tidurku dua-duanya indigo. Yang sekamar dengan aku selama sebulan di tempat KKN. Tapi gak apa-apa lah. Aku bersyukur. Karena ada mereka bisa ngingetin aku gitu. Oke, setelah kejadian itu kami masih lancar melakukan aktivitas KKN seperti biasa. Dan di minggu kedua ada kejadian lagi. Kali ini cobaan itu datang dari temanku namanya Puput. Di antara kami semua yang KKN di situ, dia adalah salah satu mahasiswa yang sudah menikah, dan awalnya dia bukan dari kelompok kami. Karena dia adalah warga asli dari Desa Melati, dan dia sudah menikah, kemudian sudah punya anak yang saat itu berumur 6 bulan. Jadi dia minta tukaran dengan temannya supaya dia bisa datang KKN sekaligus merawat anaknya, gitu. Tapi kasihan temanku yang si Puput ini, dia sudah berpisah dengan suaminya. Nah, terus masalahnya di mana? Jadi gini, Puput dan suaminya, ya kita sebut saja Dedi. Puput ini terlahir dari keluarga yang cukup terpandang di Desa Melati itu. Sedangkan Dedi ini terlahir dari keluarga yang sederhana. Sekedar informasi nih, daerah Desa Melati ini lokasinya sangat besar dan luas sampai di bawah kaki gunung. Kan ada yang daerah pesisir, ada bagian pegunungan, dan ada yang di kaki gunung. Nah, si Dedi ini berasal dari daerah yang ada di bawah kaki gunung. Mereka rata-rata mayoritas agama Kristen di KTP, tapi kepercayaan mereka itu kebanyakan masih mengikuti nenek moyang mereka dari zaman dulu gitu. Berbeda dengan si Puput yang memang sama-sama Kristen, tapi karena mereka tinggal di daerah pegunungan yang dekat dengan pesisir, sehingga mereka itu sudah mulai gaya hidup mereka itu sudah seperti masyarakat biasa yang sudah modern. Nah, sedangkan si Dedi ini kan masih, ya anggaplah daerahnya di pedalaman lah gitu.
Akses pendidikan di sana juga cukup sulit. Terus mata pencarian mereka di daerah itu tuh mereka hanya mengandalkan hasil dari penjualan babi gitu. Jadi katanya di daerah si Dedi ini memang rata-rata mereka itu punya peternakan babi di setiap satu keluarga itu. Nanti kalau babinya sudah dijual, baru mereka bisa gunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lah. Jadi kalau belum ada yang membeli babi, mereka seadanya saja lah. Singkat cerita, Puput ketemu dengan Dedi waktu masih di bangku sekolah dan akhirnya berpacaran sampai Puput kuliah. Di akhir semester mereka menikah dan saat itu mereka dikaruniai seorang anak yang sangat lucu namanya Mesya.